Perkenalkan, nama saya Anita Prisari, Bu. Saya mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Lubuk Linggau. Tujuan saya di sini yaitu untuk wawancara observasi terkait metode IPS yang ada di SMP Al-Fudola. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Fitrian. Dengan Ibu Fitrian. Ibu mengampu materi IPS di sini. Iya. Berarti Ibu, apakah sudah lama di SMP Al-Fudola? Sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. Baik, apakah bisa langsung saya sampaikan ini pertanyaan, sesi pertanyaan? Iya. Saya langsung ke sesi pertanyaan pertama ya Bu ya. Apa Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kegiatan KBM? Iya, menyampaikan. Lalu menurut Ibu, kenapa tujuan pembelajaran di awal KBM itu perlu disampaikan? Ya, karena menyampaikan tujuan pembelajaran itu di awal pembelajaran sangat penting. Ya, hal ini dilakukan agar peserta didik itu memahami arahan dan tujuan pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik Ibu, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Apakah Ibu mengaitkan materi IPS dengan kehidupan nyata siswa? Iya, mengaitkan ya dengan tujuan agar peserta didik itu lebih memahami dengan materi yang sedang berlangsung. Lebih mudah dipahami dari tidak hanya materi saja, jadi langsung praktek dengan lingkungan sekitar atau dalam lingkungan masyarakat. Contohnya apa Bu, materi yang bisa dikaitkan dalam lingkungan sekitar dalam pembelajaran Ibu IPS? Banyak ya, salah satunya yaitu tentang pelestarian sumber daya alam ya, bisa itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Ya, karena sumber daya alam itu saja pengertiannya adalah semua potensi yang ada di lingkungan sekitar, baik benda mati maupun makhluk hidup. Jadi saya bisa membedakan langsung, lihat lingkungan sekitar itu mana yang tergolong benda mati, mana yang tergolong benda hidup. Jadi peserta didik bisa langsung melihat dan merekam materi mana yang benda mati dan benda hidup, dan itu termasuk dalam lingkup sumber daya alam. Baik. Lalu Ibu dalam Ibu mengajar itu metode seperti apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan metode PBL. PBL itu seperti apa ya Bu? Ya, PBL itu bisa ceramah, bisa diskusi, bisa tanya jawab. Oh, jadi runtutannya dalam ketika kita masuk dalam kelas untuk menyampaikan materi itu, kita ceramah dulu, kita menyampaikan materi dulu, terus anak kita minta diskusi. Setelah itu Ibu membuka tanya jawab. Iya, membuka sesi tanya jawab. Di situ juga dalam pembelajaran kadang-kadang saya menyisipkan dengan menggunakan video, gambar ya, yang menunjang dengan materi kegiatan tersebut. Jadi metode PBL masih Ibu kolaborasikan lagi dengan kolaborasi menggunakan video, gambar-gambar seperti itu, dengan tujuan supaya siswa itu lebih giat dalam belajar, lebih menarik tidak monoton gitu. Tidak monoton. Ya. Nah, selanjutnya, apakah siswa aktif menjawab? Itu katanya kan PBL ya Bu ya? Ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pertanyaan saya, apakah siswa aktif menjawab, bertanya maupun diskusi dalam pembelajaran Ibu? Aktif sekali ya. Anak-anak sangat antusias sekali dengan pembelajaran metode PBL. PBL itu tadi jadi antusias, jadi efektif ya Bu ya penggunaan PBL ini tadi. Selanjutnya, apakah Ibu bisa mengaitkan materi, apakah siswa bisa mengaitkan materi IPS dengan lingkungan ataupun isu sosial yang sedang terjadi di lingkungan sekitar? Bisa, karena di situ saya mendampinginya dan saya langsung mengaitkannya dengan materi tersebut dengan lingkungan sekitar dengan melibatkan peserta didik. Apakah contohnya Ibu dalam materi IPS yang bisa langsung dikaitkan dalam lingkungan sosial? Bisa, contoh lain yaitu aktivitas kegiatan ekonomi ya, itu bisa langsung dikaitkan, bahkan bisa melaitkan langsung terhadap peserta didik. Bagaimana itu Ibu? Ya bisa, karena aktivitas ekonomi itu ada 3, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Ya, kalau produksi kan pengertiannya menghasilkan barang ya, produksi, sedangkan distribusi menyalurkan, sedangkan konsumsi menggunakan, memakai atau menghabiskan. Di situ anak juga bisa saya libatkan dia sebagai pelaku konsumsi, pelaku ekonomi konsumsi. Iya, bisa menggunakannya mereka baju makan yang mereka gunakan itu termasuk kegiatan konsumsi. Oh, jadi bisa langsung penerapan gitu ya, hanya sekedar materi. Bisa jadi kan guru mengajar itu juga dinaikkan sebagai produksi dalam bidang jasa menghasilkan jasa. Ya, itu menambah wawasan saya. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok yang diskusi dari metode PBL tadi? Iya, bekerja sama, karena dalam kurikulum Merdeka ya dituntut anak itu memang harus aktif ya, aktif, mandiri, dan berpikir kritis. Dan guru hanya sebagai fasilitator, mendampinginya.
Jadi pada intinya memang sangat efektif ya Bu ya PBL ini tadi ya untuk di lingkungan SMP Al-Fudalah ini. Iya. Baik Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, menurut Ibu apakah suasana kelas Ibu kondusif dan mendorong partisipasi siswa dalam KBM? Sangat mendorong sekali. Saya mendorong sekali. Anak-anaknya dalam pembelajarannya semangat bahwa dia tahu apa itu tujuan pendidikan yang sebenarnya. Mungkin karena itu tadi langsung tidak monoton ya Bu ya, Ibu Iya. kolaborasikan materi dengan praktek. Jadi Iya. anak tidak monoton Iya, dan tidak monoton dan tidak bosan. Karena dituntut kalau bisa dalam pembelajaran itu menarik. Lalu Ibu, apakah Ibu memberikan ruang yang aman bagi peserta didik untuk menyampaikan opini maupun idenya? Ya, selalu saya memberikan ruang aman, bahkan saya malah disuruh anak tersebut harus aktif ya untuk bertanya kepada guru atau kepada teman yang memang sudah mahir dalam pembelajarannya Pembelajaran tersebut. itu berarti Ibu, contoh Ibu memberikan ruang yang aman yang saya pahami, memberikan tanya jawab itu tadi. Iya. Seperti di akhir materi ya Bu ya. Enggak hanya di akhir materi saja, di awal juga saya memberikan pertanyaan. Saya juga memberikan pertanyaan dulu di awal asesmen ya, namanya asesmen pretest ya. Pretest. Di awal, di pertengahan pembelajaran, di akhir pembelajaran saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Jadi memang dalam ketika Ibu mengajar itu alurnya sangat kolaboratif, maju mundur biar bisa benar-benar anak menguasai. Karena pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting ya. Tujuannya apa? Untuk membangun pemahaman siswa terhadap materi tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah guru ataupun Ibu melakukan penilaian selama proses KBM berlangsung? Iya, selalu memberikan penilaian. Memberikan penilaian. Itu dalam bentuk apa Bu? Bisa dalam bentuk tanya jawab, bisa bentuk lisan, ya, bisa dalam bentuk uraian, pilihan ganda, tergantung melihat kondisinya. Kondisi baik kondisi siswa atau kondisi materi aja? Materi aja. Materi aja. Jadi tidak semua bisa kita kasih pertanyaan tulis. Biar anak itu tidak bosan ya, iya. dalam menjawab. Jadi Ibu memberikan strategi berbagai bentuk macam penilaian atau namanya asesmen biar anak tersebut tidak bosan. Tidak bosan dan dalam bentuk apapun mereka tahu oh bentuknya seperti ini. Dan kita pun mencapai tujuan dari pembelajaran itu tadi. Karena asesmen tersebut juga merupakan salah satu cara untuk melihat apakah tujuan pembelajaran yang berhasil enggak tujuan pembelajaran tersebut. Dengan cara melakukan asesmen tadi. Dengan beberapa macam asesmen. Iya, dengan beberapa macam. Bosan. Dia tidak anak bisa protes, bisa pilihan ganda dan bisa uraian. Oh iya. Untuk Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kita ataupun peran guru, tenaga pendidik dalam menjalankan refleksi terhadap siswa? Apa guna atau apa pentingnya daripada refleksi siswa ini sendiri? Sangat penting sekali ya, karena refleksi tersebut juga bisa sebagai daya dukung untuk melihat ya siswa itu paham nggak terhadap materi yang diajarkan. Misalnya dalam refleksi saya menanyakan apa yang kalian dapatkan materi pembelajaran hari ini, misalnya materi mana yang belum dipelajari, belum dipahami dalam materi tersebut. Saya memberikan peluang daripada refleksi siswa itu tadi. Refleksi siswa. Apakah refleksi siswa juga bisa menjadi bahan? Saya menanyakan apa yang kalian dapatkan materi pembelajaran hari ini, misalnya materi mana yang belum dipelajari, belum dipahami dalam materi tersebut. Saya memberikan peluang daripada refleksi siswa itu tadi. Refleksi siswa. Apakah refleksi siswa juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk tenaga pendidik Ibu? Bisa. Karena dengan refleksi tersebut kita juga bisa mengetahui kemampuan siswa itu batas mana dalam materi. Jadi kita bisa tahu dari mana yang dipahami dan mana yang belum dipahami. Nanti bisa diulang mana yang belum dipahami. Karena anak itu ditutup kreatif. Jadi dengan cara reflektif anak juga bisa menunjukkan di mana kreatifnya, di mana mandirinya kelihatan di situ, dia sudah berani untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, karena anak dituntut untuk aktif. Dari tuntutan dari kurikulum merdeka itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah kegiatan pembelajaran IPS ini mencerminkan daripada nilai-nilai profil pelajar Pancasila sendiri? Ya, sangat sekali mencerminkan sekali, karena dalam kurikulum merdeka itu harus siswa peserta didik harus menerapkan profil Pancasila. Itu tadi seperti kritis, mandiri, kreatif, bahkan bergotong royong.
menurut Ibu sendiri contoh daripada penerapan profil pelajar Pancasila yang mandiri, siswa dituntut untuk mandiri itu penerapannya seperti apa? Misalnya dalam hal berdiskusi ya, anak-anak harus mandiri dia, ya, dituntut untuk mandiri mengerjakan soal-soal atau LKPD yang diberikan oleh guru. Yang sudah diberikan oleh guru. Salah satu mandirinya ya. Bentuk mandiri. Terus bisa apa namanya? Berani tampil maju mempresentasikan ke depan, itu juga dituntut Mempresentasikan LKPD itu tadi ya, Bu ya. memberanikan anak untuk presentasi. Kalau dalam penerapan kritis Ibu, contoh dari siswa dituntut untuk kritis di Kumer ini penerapannya seperti apa? Penerapannya misalnya kalau Ibu kan selalu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, asesmennya baik Asesmen. awal, pertengahan maupun di akhir pembelajaran ya, itu anak dituntut untuk menjawab dari pertanyaan yang saya berikan tersebut dengan tujuan apa? Yaitu tadi untuk melihat anak itu kritis, kreatif tidak gitu. Iya. Dan untuk mengetahui sampai batas mana. Anak kan berpikir kreatif, berpikir dengan pertanyaan yang saya berikan tersebut. Termasuk anak tampil di depan itu menurut Ibu itu masuk ke mandiri atau kritis juga? Mandiri juga bisa, kritis juga bisa. Karena mandiri, anak sudah berani tampil ke depan, itu sudah termasuk dia mandiri ya. Kritis, dia berpikir kritis, ke depan dia mengeluarkan mempresentasikannya hasil yang dikerjakan, itu termasuk dia berpikir kritis. Kreatif juga ya. Kreatif, kenapa dibilang kreatif? Karena dalam LKPD tersebut saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk apa sesuai dengan petunjuk dari LKPD itu tadi. Berarti memang tujuan daripada Kumer itu seperti itu ya Bu ya? Iya. Kreatif, kritis, dan mandiri, Gotong royong. dan gotong royong, agar anak bangsa Indonesia kedepannya lebih berkualitas lagi. Berkualitas lagi, karena mereka adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Di mana guru adalah tugasnya untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak yang berilmu, fasilitator itu tadi ya. Menjadi anak yang berilmu sebagai fasilitator. Baik Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan saya sudah selesai. Di sini saya bisa merangkum dari metode apa yang Ibu gunakan, jadi bagaimana suasana yang terjadi di SMP Al-Fudul khusus untuk mapel IPS. Saya sudah mendapatkan tambahan wawasan, dan dari kurikulum-kurikulum yang sudah kita bahas tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancari observasi metode IPS ini tadi. Semoga ini bisa menjadi tambahan wawasan saya dan menjadi pahala kebaikan untuk Ibu. Semoga kuliahnya dilancarkan ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sampai di sini, saya tutup dulu ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.